kanker getah bening sesuai dengan namanya adalah sebuah proses keganasan kanker yang terjadi pada kelenjar getah bening. Istilah kedokteran dari kanker getah bening adalah limfoma. Limfoma atau kanker getah bening sebenarnya bisa terjadi pada semua kelenjar getah bening yang ada di tubuh kita. Jadi sebagai manusia, kita memiliki banyak sekali kelenjar getah bening yang tersebar di seluruh tubuh kita. Ada di leher, ada di ketiak, ada di inguinal, sehingga gejalanya pun sangat bervariasi, tergantung dari lokasi KGB yang terkena. Ya, jadi penyebab dari kanker kelenjar getah bening sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Namun terdapat beberapa faktor risiko terjadinya penyakit kanker kelenjar getah bening atau limfoma. Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor risiko yang perlu kita waspadai. Pertama, adanya infeksi HIV, infeksi Epstein-Barr virus, lalu adanya riwayat keluarga dengan limfoma, dan juga yang perlu kita waspadai adalah merokok atau paparan dari asap rokok. Jadi apa sih sebenarnya tanda dan gejala dari kanker getah bening atau limfoma? Jadi pada pasien yang mengalami penyakit ini bisa mengalami beberapa gejala. Pada tahap awal bisa saja pasien mengeluhkan gejala-gejala yang tidak spesifik seperti demam, keringat malam, penurunan berat badan. Apabila kelenjar getah bening yang terserang berada di daerah superficial, misalkan di leher, di ketiak, benjolan atau pembengkakan dari jaringan bisa terlihat. Karena itu bisa ada benjolan mungkin di daerah leher atau di daerah ketiak. Namun apabila kelenjar getah bening yang terlibat berada di dalam perut, kadang pembesaran kelenjar tidak jelas terlihat. Namun menyebabkan beberapa gejala seperti adanya nyeri perut apabila yang terlibat adalah KGB di dalam perut. Kanker kelenjar getah bening atau limfoma dapat terjadi pada beberapa kelompok usia. Jika teman-teman termasuk ke dalam kelompok usia dewasa muda, teman-teman harus tetap waspada terhadap jenis kanker ini. Karena salah satu jenis dari limfoma, yaitu limfoma Hodgkin, dapat terjadi pada pasien usia muda, yaitu pada usia 15-39 tahun. Jadi walaupun teman-teman termasuk ke dalam kelompok usia dewasa muda, teman-teman harus tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya kanker ini ya. Bagaimana cara agar kita terhindar dari terjadinya kanker getah bening atau limfoma? Sebenarnya, apabila kita mengetahui faktor resiko terjadinya penyakit ini, maka kita bisa berusaha untuk mencegah atau menurunkan resiko kita terkena kanker ini. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, terdapat beberapa faktor resiko terjadinya limfoma, misalkan infeksi HIV, Epstein-Barr virus, merokok. Jadi, jika teman-teman ingin mengurangi faktor resiko teman-teman untuk mengalami limfoma, maka jangan lupa untuk berpola hidup sehat dan menghindari beberapa infeksi seperti HIV, dan juga tentunya hindari merokok dan asap rokok. Untuk makanan pada penderita limfoma, sebenarnya tidak ada makanan super khusus yang dapat kita konsumsi dan lalu bisa menghindarkan diri kita dari terjadinya limfoma. Namun, tetap saja kita memerlukan makanan yang sehat, makanan yang kaya karbohidrat kompleks, tinggi buah dan sayuran, hindari makanan yang tinggi lemak dan makanan yang diproses, dan juga hindari asap rokok. Pada pasien yang sudah terkonfirmasi kanker getah bening atau limfoma, terdapat beberapa pendekatan terapi yang dapat dilakukan. Namun secara umum, pendekatan terapi yang paling sering digunakan adalah kemoterapi dan radioterapi. Kemoterapi adalah penggunaan agen obat sitotoksik yang berusaha untuk membunuh sel-sel kanker. Sedangkan radiasi adalah penggunaan sinar X untuk membunuh sel-sel kanker secara langsung pada tubuh kita. Dalam rangka memperingati Hari Limfoma Sedunia, saya ingin mengajak teman-teman untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan kita tentang limfoma. Karena terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menurunkan resiko kita terkena penyakit ini. Jadi mulai sekarang mulailah berpola hidup sehat. Perhatikan apa yang kita makan, hindari beberapa penyakit infeksi, misalkan infeksi HIV, dan juga hindari rokok dan asap rokok.
Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka kita dapat menurunkan resiko kita untuk terkena limfoma. Klik dokter.